Dan dalam kronologis yang disampaikan oleh SAR itu menyatakan bahwasannya kapal speedboat ini membawa 18 orang penumpang dari Pulau Sikakap menuju ke Tua Pejat. Tim SAR Kepulauan Mentawai mendapat informasi saudara pada Senin sore dan langsung menggelar operasi pencarian. Kapal berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat, namun di tengah perjalanan kapal cepat tersebut terbalik. Saudara, dari laporan tim SAR Mentawai, kapal Boot berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat pada pukul 8 pagi. Namun di tengah perjalanan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Boot terbalik di Selat Sipora. Ya saudara, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Ya, Rio, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian terbaliknya speedboat di perairan Mentawai, Sumatera Barat ini? Rio, apa sudah bisa mendengar? Ya, bisa diulangi pertanyaan. Oke, Rio, ini bagaimana kronologis kejadian terbaliknya speedboat di perairan Mentawai, Sumatera Barat? Ya, untuk kejadian ini memang dilaporkan tadi dari SAR, kantor SAR Mentawai, itu bahwasanya laporan ini diterima pada pukul 17.45 sore tadi. Dan dalam kronologis yang disampaikan oleh SAR itu menyatakan bahwasannya kapal speedboat ini membawa 18 orang penumpang dari Pulau Sikakap menuju ke Tua Pejat, dan mereka mengalami kecelakaan kapal di sekitaran perairan Pagai, itu antara selat antara kedua pulau ini. Dan dari kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 11 siang tadi, dan di mana beberapa di antara penumpang dari 18 orang penumpang ini, di antaranya ada yang berenang menuju ke pulau terdekat. Dan yang berenang menuju ke pulau terdekat ini ada 7 orang yang berhasil selamat dan sampai di pulau terdekat itu pada pukul 17.45, dan mereka lah yang memberikan informasi ke kantor SAR untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih berada di kondisi kapal yang terbalik. Dan untuk saat ini memang hingga malam ini SAR masih melakukan pencarian. Ada satu kapal SAR yang diturunkan untuk melakukan pencarian di titik koordinat yang disampaikan oleh korban yang selamat. Dan untuk sampai saat ini memang dari data sementara itu ada 11 orang yang masih dalam pencarian, di mana 3 diantaranya merupakan anak-anak. Dan saat ini tim masih di lapangan merupakan tim gabungan, juga ada TNI, Polri, dan tim SAR melakukan pencarian dan penyisiran. Dan untuk pencarian memang disampaikan oleh tim di lapangan, karena kondisinya ini adalah selat antara 2 pulau besar, sehingga ada bentrokan arus, sehingga di sana kondisinya gelombang cukup besar. Lebih kurang diperkirakan 1,5 sampai 2 meter gelombang yang dihadapi oleh tim SAR dalam melakukan pencarian, dan sampai saat ini memang untuk 11 orang yang masih dilakukan pencarian ini hasilnya masih nihil. Demikian. Ya Rio, ini berarti yang masih hilang 11 orang, betul ya? Ya, dari informasi yang disampaikan tim SAR itu jumlah penumpang yang dibawa oleh speedboat ini berjumlah 18 orang, di mana 7 diantaranya sudah dipastikan selamat karena berhasil berenang ke pulau terdekat. Artinya dalam hal ini memang disampaikan bahwasanya ada 11 orang yang masih dalam pencarian, di mana 3 diantaranya merupakan anak-anak. Demikian. Oke, kami mendapatkan informasi Rio bahwa kapal boot ini membawa penumpang yang merupakan rombongan pegawai dan juga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bisa Anda konfirmasi apakah korban yang hilang ini adalah bagian dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai? Ya, dari informasi yang disampaikan oleh tim SAR yang melakukan pencarian itu disampaikan bahwasanya 18 orang ini merupakan anggota dari PUPR, juga dari Dinas Perumahan dan
pembangunan di Kabupaten Mentawai juga ada diantaranya anggota DPRD. Dari 7 orang yang berhasil selamat, 1 diantaranya merupakan anggota DPRD. Dan untuk yang masih dalam pencarian, tim SAR belum bisa memastikan data pasti dan juga jabatan pekerjaan dari korban yang masih dilakukan pencarian. Demikian. Oke. Karena kapal ini kan membawa pegawai dan juga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mentawai. Apakah Anda mendapatkan informasi bahwa kapal cepat ini merupakan memang kapal charter umum atau ini kapal pribadi, Rio? Ya, sejauh ini dari hal yang disampaikan asalnya kapal ini merupakan speedboat yang biasa digunakan untuk transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan kebetulan pada hari tadi itu kapal itu membawa penumpang yang merupakan anggota PNS atau ASN dari Kabupaten Pulau Mentawai yang punya kegiatan di Pulau Sipora, dan mereka akan kembali ke tempat di mana mereka bekerja atau berkantor. Demikian. Ya, ini kan Anda bilang tadi pencarian masih terus dilakukan sampai dengan malam hari ini. Sudah dapat informasikah pencarian akan dilakukan sampai kapan? Kemudian batas limitnya apa nanti yang akan membuat pencarian dihentikan? Ya, sejauh ini memang dari yang disampaikan oleh tim di lapangan, Basarnas Padang, ini belum ditentukan sampai kapan dicarikan upaya pencarian. Memang untuk disampaikan bahwasanya malam ini tetap akan dimaksimalkan karena mengingat ada potensi korban-korban ini masih bisa diselamatkan. Dan untuk operasi SAR sendiri memang saat ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di kantor BPBD, itu tim gabungan juga terdiri dari SAR, BPBD, TNI, dan Polri juga melakukan rapat koordinasi untuk keberlanjutan operasi SAR ini, dan dapat dipastikan bahwasanya malam ini akan diupayakan semaksimal mungkin hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk dapat mencari korban di lokasi kejadian. Demikian. Oke, berarti artinya pencarian masih akan terus dilakukan. Bisa Anda gambarkan situasi cuaca di lokasi atau tempat kejadian saat ini, Rio? Ya, untuk cuaca memang tim di lapangan itu SAR menyatakan bahwasannya sejak tadi, itu siang tadi, itu memang Kabupaten Kepulauan Mentawai dilanda badai, hingga inilah yang diperkirakan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal di perairan Pagai itu. Dan sampai saat ini memang malam ini cuaca cukup badai, dan disampaikan oleh tim di lapangan karena mengingat kondisi di TKP itu merupakan selat yang menghubungkan antara 2 pulau besar di Kabupaten Pulau Mentawai, sehingga terjadi ada bentrokan arus yang cukup besar. Dan tantangannya memang tim di lapangan menyebutkan bahwasannya gelombang di sana cukup tinggi dengan ketinggian gelombang mencapai 1,5 hingga 2 meter. Demikian. Oke, tadi kan Anda juga sudah sempat jelaskan bahwa diduga penyebab awal kapal terbalik adalah karena adanya badai begitu ya. Apakah di lokasi ini juga selain operasi pencarian, Anda juga melihat mungkin ada pihak-pihak atau otoritas yang juga tengah melakukan investigasi mungkin untuk memastikan penyebab pasti kapal boot ini bisa terbalik begitu pada siang hari tadi? Ya, mengingat memang kejadian ini baru dilaporkan pada 17.45 sore tadi, sehingga saat ini memang belum sampai ke sana. Tim di lapangan masih fokus untuk melakukan proses pencarian dari 11 orang yang masih dinyatakan hilang ini. Jadi memang tim ini fokusnya untuk menyelamatkan ini dulu. Ada 1 kapal dari SAR dan juga ada 1 kapal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikerahkan untuk melakukan pencarian, untuk memaksimalkan pencarian di lokasi kejadian pada malam ini. Dan untuk memang disampaikan untuk pencarian malam ini belum ditentukan batas waktunya. Tim akan memaksimalkan sehingga agar dapat menemukan korban dalam kondisi selamat. Demikian.